Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Aulia Putri dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan golongan C. Di sini saya akan menyampaikan tentang sintesis protein dan juga tahapannya. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetika pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Proses sintesis protein ini bisa terjadi atau dimulai ketika ikatan hidrogen hasil replikasi DNA dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian hasil rantai DNA dikode oleh messenger RNA. Proses sintesis protein ini melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan juga translasi. Tahapan pertama yaitu transkripsi, yaitu proses penyampaian informasi DNA kepada messenger RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Ada juga beberapa tahapan dari transkripsi. Yang pertama, inisiasi atau permulaan transkripsi. Tahapannya yang pertama, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Yang kedua, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Yang ketiga, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda RNA. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan transkripsi. Tahapannya yang pertama, setelah terbuka rantai ganda DNA, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga menjadi pemanjangan RNA. Yang kedua, RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan unasil. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran transkripsi. Tahapannya yang pertama, terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Yang kedua, rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dari messenger RNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Yang ketiga, kemudian messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitonom. Dan ini adalah proses transkripsi. Yang kedua yaitu tahapan translasi, yaitu adalah sistem polipeptida dari messenger RNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan terbentuk suatu protein, dan ini terjadi di ribosom. Ada juga tahapan-tahapan dari translasi. Yang pertama, inisiasi permulaan translasi. Tahapannya yang pertama, ujung messenger RNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim yang disebut dengan kodon inisiasi. Yang kedua, kodon inisiasi adalah AUD yang memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Yang ketiga, kemudian transfer RNA antikodon UAC yang membawa masuk asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Yang kedua, elongasi atau pemanjangan translasi. Tahapannya yang pertama, kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Yang kedua, asam amino akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metanin. Yang ketiga, asam amino pertama atau metanin segera lepas dari ribosom, transfer RNA kembali ke sitoplasma untuk mengurangi fungsinya. Yang keempat, setelah itu masing-masing akan digabungkan oleh transfer RNA. Yang kelima,
Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh ribosomal RNA. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran translasi. Tahapannya yang pertama, proses translasi berakhir ketika satu codon stop messenger RNA yaitu UAG, UAA, dan UGA melekat pada ribosom. Yang kedua, polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan ke unit ribosom menjadi subunit kecil dan besar. Yang ketiga, protein yang telah disintesis mengalami proses post-in translasi di mana protein dapat berikatan dengan karbohidrat dan dipecah kembali menjadi polipeptida. Itulah penjelasan dari saya tentang sintesis dan tahapannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah proses translasi.